Sakderenge nglajengaken mirsani video sakjangkepipun, kula aturi kapurih nutul tombol subscribe supados boten ketinggalan video salajengipun. Kagem kemanfaatan video menika, monggo dipun like, komen, lan ugi share. Mugi panjenengan sedaya pinaringan seger waras, bejo donya bejo akhirat, rahayu 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 sagung dumadi. Malam ini saya kasih judul Aku adalah kamu dan kita adalah alam semesta. Ini adalah ilmu di mana kita sudah nyawiji dengan alam semesta. Terima kasih untuk semuanya yang sudah hadir. Yang ada unek-unek, yang ada pertanyaan, silahkan. Di saat kita sudah bisa berbicara tentang aku adalah kamu dan kita adalah alam semesta, di sini kita sudah harus siap menerima semua perbedaan yang ada. Ini namanya manunggal. Manunggal itu bersatu, menyatu, saling membutuhkan, saling melengkapi, saling menghidupi antara satu dengan yang lainnya. Jadi sudah tidak ada sekatan-sekatan, sudah tidak ada pembatas, semua sama, makhluk ciptaan Tuhan. Di sini baru kita bisa menyebut bahwa aku adalah kamu, kita adalah alam. Karena aku dan kamu ini sebenarnya sama. Unsur kita sama, sama-sama manusianya, sama-sama ciptaan yang maha kuasanya. Yang membedakan kita itu cuma terkadang beda bentuk wajah, beda kelamin, dan beda nama kita. Selain itu sebenarnya sama. Tidak ada bedanya. Kelas online sudah dibuka, Kang. Sudah berjalan kelas online saya. Ini anggotanya sudah 150-an. Jadi nanti jam 9 saya ada kelas online, makanya saya live-nya lebih awal. Buat semuanya, sekali lagi tambah sehat, tambah makmur, dan selalu dalam keberkahan dari alam semesta, dibantu like dan share-nya. Jadi untuk menjadi seorang spiritual sebenarnya tidak susah. Yang membuat susah itu sebenarnya banyak teorinya ini. Banyak teorinya. Dan akhirnya teori-teori ini bukan membawa pemahaman. Di situ malah kadang orang itu semakin ribet dengan teorinya sendiri. Cara melu kelas online pripun, Kang? Sampai chat aja WA saya, di deskripsi ini ada nomor saya. Itu nanti sampai WA, kalau setelah live ini nanti saya balas. Rahayu Kang Tro, semoga ilmunya bermanfaat untuk kita semua. Matur sembah nuwun. Sami-sami. Kang, gimana cara menyembuhkan diri sendiri? Saya sakit kulit. Kalau sakit kulit itu cari daun-daunan yang pahit, sampai rebus, kasih garam buat mandi. Coba 7 hari gitu, atau 3 hari berturut-turut gitu. Dari Palu, terima kasih. Nah, disitulah pemahaman. Namanya makrifat itu adalah ilmu kasunyatan. Makrifat itu ilmu kasunyatan. Kalau Jawa namanya makrifat itu makna ning ngarep mripat. Berarti apa yang kita lihat inilah sebenarnya yang menghidupi kita gitu. Jadi kalau ingin cari
yang menghidupi ya sampean lihat di depan sampean ini menghidupi sampean semuanya. Ingin cari yang mencipta zatnya, ya sampean itu tercipta dari apa sebenarnya sudah bisa sampean lihat. Jadi yang ribet itu sebenarnya teorinya. Kalau kita pakai kesadaran diri dalam spiritual itu sebenarnya nggak ribet kok. Nggak ada ilmu itu yang ribet. Nggak ada. Bagaimana belajar online Kang Timur Leste? Chat WA saya aja. Situ ada nanti. Nanti jam 9 saya ada kelas online. Dan kata-kata aku, ya kamu, kita, ya alam, alam adalah kita. Ini susah. Ini mudah diucapkan, tapi susah. Kebanyakan orang itu masih membawa egonya masing-masing. Merasa paling benar, merasa paling baik, merasa paling sempurna. Ego inilah merasa paling kaya, merasa paling pinter. Padahal yang dihadapinya itu adalah penyempurna dirinya. Tanpa ada yang dihadapannya, benernya orang-orang yang egonya tinggi ini tidak akan pernah sempurna. Makanya kita harus pahamnya di situ tentang ilmu spiritual. Dan setiap hari kita itu sebenarnya sudah melakukan yang namanya spiritual. Perjalanan hidup kita ini adalah spiritual. Apa benar Kang Hono Coroko ketika dibaca terbalik sebagai doa keselamatan? Ya enggak juga. Itu sugesti, Mas. Itu sugesti, kepercayaan. Kepercayaan. Kalau Hono Coroko dibalik bisa untuk keselamatan, ya ABC itu sampai balik nanti juga bisa untuk keselamatan. Kan enak toh? Kan ya sama. Itu kan juga huruf. Itu kepercayaan, keyakinan. Nah, itu kalau masalah keyakinan itu kembali ke diri kita masing-masing. Keyakinan akhirnya menjadi sebuah sugesti. Di saat sugesti itu dilakukan dengan kepercayaan diri yang tinggi, akhirnya yuk jadi. Gitu aja, Mas. Monggo pertanyaannya, silakan. Kita 1 jam nanti bersama. Yang ada pertanyaan-pertanyaan dari video-video saya, silahkan bertanya. Saya usahakan saya jawab satu-satu agar sampean juga tidak hanya menyimak video saya, tapi ada saatnya sampean bertanya, saya juga menjawabnya gitu. Jadi biar paham, biar enak. Itulah kita berspiritual bersama. Kita belajar sama-sama tentang spiritual ini agar kita bisa memperbaiki diri kita. Dari Jambi, terima kasih untuk semuanya dari seluruh Indonesia yang sudah hadir. Matur suwun. Saya tunggu pertanyaan panjenengan semuanya. Nah, di saat aku, kamu, kita, alam, alam adalah kita, ini nyawiji, Mas. Ini manunggal. Jadi kalau manunggaling kaulo Gusti, berarti tidak ada perbedaan lagi di antara kita semuanya. Alam ini kan juga kita. Energi alam ini pada diri kita juga ada. Energi kita ini juga energi alam. Karena apa? Kita hidup dari alam. Dan kita juga melengkapi alam semesta itu sendiri. Makanya sebenarnya kalau teori itu dipermudah, orang itu belajar juga mudah. Kenapa dibuat teori? Kenapa dibuat buku? Kenapa dibuat tulisan? Kenapa dibuat pedoman? Karena
biar nggak lupa mungkin kan gitu. Kang Toro, kalau meditasi nggak bisa fokus, bagaimana supaya bisa fokus? Lah ini kebanyakan pertanyaan. Meditasi nggak bisa fokus. Saya jelaskan. Meditasi itu titik fokusnya adalah tujuan panjenengan melakukan meditasi itu untuk apa? Sampai melakukan meditasi ini untuk apa gitu? Nah itu titik fokusnya. Kalau sampai tidak bisa fokus, berarti sampai tidak punya tujuan dalam meditasi. Seharusnya sampai kuatkan dulu tujuan sampai untuk apa. Kalau sudah punya tujuan, baru meditasi, nanti bisa fokus. Kalau tidak ada tujuan, hanya asal-asalan meditasi aja, paling rasa sampai itu kemana-mana. Rasa itu yang kemana-mana itu rasa, bukan pikiran. Rasanya kemana-mana. Gitu. Meditasi itu kan diam, tenang, berpikir. Diam, tenang, membaca. Berpikir itu kan membaca, mengkaji gitu. Dari Tangerang, terima kasih buat semuanya, matur suwun yang sudah hadir. Jadi yang menjadi titik fokus orang meditasi itu tujuannya. Kita kerja aja ada titik fokusnya, kan tujuan kita kerja apa? Di saat tujuannya jelas, ya kita bekerja semangat, nanti habis kerja ya dapat hasil dari tujuan itu kan gitu. Itu yang terkadang kita itu sering melupakannya seperti itu. Kalimantan Selatan, terima kasih sudah hadir. Dari manapun panjenengan, salam hormat saya. Dari Pemalang juga matur suwun, dibantu share-share-nya dan monggo pertanyaannya saya tunggu. Live ini memang sengaja untuk pertanyaan. Sistem kekebalan tubuh saya bermasalah, Kang, menyerang diri sendiri. Bagaimana pemulihannya ya Kang Tro? Kalau itu sistem imun menyerang diri sendiri, itu kembali ke pemikiran kita, Mas, kembali ke kesadaran diri kita. Sering-sering coba sampean meditasi, ketenangan diri, penyembuhan diri, atau bisa sampean lakukan patigni, sampean diem di kamar 1 hari 1 malam dalam kondisi gelap, coba sampai lakukan. Itu akan membangunkan sel-sel tubuh jenengan yang mati, juga bisa meningkatkan imun diri sampean. Coba dilakukan. Dan banyak makan makanan yang bergizi. Sebenarnya kita itu kalau kembali ke kesadaran, masalah kita itu selesai kok. Nggak ada yang nggak selesai. Terkadang kita itu malesnya di situ. Salam rayu sembah nuwun dari Surabaya, terima kasih sudah hadir. Nerawang itu bukan kepastian. Orang pinter nerawang sudah melihat keadaan, sudah bisa membaca keadaan, ya jelas. Kalau dipercaya jadi, tidak dipercaya ya tidak jadi. Hidup kita itu bukan dari hasil terawangan kok. Hidup kita itu dari hasil usaha kita. Ya, orang-orang yang percaya penerawangan itu ya perlu dipertanyakan lagi, gitu. Orang boleh nerawang, tapi hidup kita itu yang menentukan kita sendiri kok, bukan orang lain. Nasib kita itu yang menentukan juga diri kita sendiri, bukan orang lain. Mau tanya, semenjak saya mempraktekkan meditasi dan pernapasan dari video saya tidak pernah mimpi lagi, pada setiap tidur saya pasti mimpi. Ya, berarti sudah tenang. Berarti sudah tenang, sudah enak. Dari Madiun, terima kasih. Arwah
pengen mengetahui arwah siapa, Mas? Arwah itu benda gaib katanya, benda gaib, tidak bisa diketahui, Mas. Saya pengen lihat orangnya yang bisa mengetahui arwah. Nggak usah jauh-jauh ke arwah. Sampai bisa ngelihat angin enggak? Kalau sampean bisa melihat angin, berarti sampean bisa ngelihat arwah. Kalau sampean tidak bisa ngelihat angin, yuk jangan ngomong bisa ngelihat arwah. Angin aja tidak bisa dilihat. Kacitan sebelah duhur. Arwah siapa yang mau dilihat? Jadi gitu ilmu lucu-lucu guys. Oh, kalau sudah arwah kodam, perkodaman kok, pergoipan, Sulawesi Sebangun. Terima kasih semuanya sudah hadir. Monggo pertanyaan nih, silahkan pokoknya mau tanya bisa saya jawab gitu aja. Kalau saya belum pernah melakukan ya enggak saya jelaskan. Saya itu hanya menjelaskan sesuai yang sudah pernah saya lakukan. Saya sendiri mendalami spiritual ini ya tidak instan, tidak tahu-tahu bisa gitu enggak. Saya juga melalui perjalanan. Untuk meditasi saja saya perjalanannya juga panjang. Untuk memahami antara aku, kamu, kita, alam ini saja saya juga perjalanannya panjang. Karena dulu saya juga masih sering kebingungan. Akhirnya ya merasa paling benar sendiri, merasa keyakinannya itu paling sempurna sendiri, merasa tatanannya itu paling bagus sendiri. Ya dulu itu pernah saya lakukan itu. Dalam rayu buat semuanya. Terima kasih sudah hadir. Bantu like-nya, share-nya. Kanuragan metodenya Kang. Kanuragan itu banyaknya larinya itu ke pernapasan. Kalau kanuragan itu larinya ke pernapasan. Kang bahas tentang sugesti secara dalam. Sugesti itu sampan memerintah itu sampan mensugesti. Sugesti itu sebenarnya perintah. Sampan memerintah itu sugesti sebenarnya. Nah dari kata-kata sampean itu di saat ditangkap dan dituruti berarti sugesti sampean nyambung. Nah banyak makanya keilmuan tuh yang larinya sugesti. Jimat itu sugesti, mantra itu sugesti. Dari kata-kata yang dipercaya akhirnya mensugesti dirinya, sehingga di saat dia punya mantra ini nanti dia bisa ini, itu juga sugesti. Sudah saya lakukan setiap jam 12 malam. Alhamdulillah semuanya berhasil. Terima kasih. Sama-sama Bang Agung. Waalaikumsalam. Terima kasih Winugraha. Bang Merayu, apakah bisa pernapasan untuk memindahkan hujan? Bisa, menggeser hujan, bukan itu bisa. Unit meditasi Kang, haruskah kita mandi wajib? Enggak, untuk meditasi toh enggak perlu mandi wajib, yang penting sampean pengen meditasi wae. Terima kasih Kang. Pernapasan dada, bawah perut dan perut sangat luar biasa. Apa yang saya minta benar-benar terjadi. Yo, karena kita sudah punya keyakinan, niat, tekad, aplikasinya penciptaan kita juga luar biasa gitu. Luar biasa. Itulah saya senangnya mengangkat tema meditasi dan pernapasan. Karena apa? Nanti akan banyak yang bisa merasakan ilmu ini gitu. Kenapa saya senangnya seperti itu?
Terima kasih. Waalaikumsalam. Maaf, saya mau tanya, monggo. Pelatihan pernapasan dan meditasi terus. Siap, Bang Puguh. Terima kasih. Itu pasti saya lakukan. Nanti bulan depan mungkin tanggal 8, 9, 10. Saya ngambilnya tanggal merah saja biar tidak ganggu orang kerja. Jadi saya ambil bulan itu pas tanggal merah 8, 9, 10 itu kan tanggal merah. Nanti mungkin saya buat pelatihan lagi. Minta hujan itu pakai tahan nafas dan kekuatan pikiran kita. Tapi sampean harus fokus dulu tujuan sampean mindahnya kemana. Ini contoh ke Diri, sampean pengen mindah ke Nganjuk gitu. Tarik nafas. Ini perut bisa, nafas perut itu juga bisa. Tarik nafas, tahan perut. Ininya air dalam diri kita itu sebenarnya sama dengan air yang ada di langit. Nah, di sini sampai mengarahkan air itu untuk ke suatu daerah itu yang sampai tuju itu. Tahan nafas. Nanti lepas. Kalau tidak mampu lepas, tahan, tarik lagi. Dicoba aja. Kalau susah-susah sampean enak bakar aja garam. Itu juga bisa untuk memecah mendung yang gelap itu, sampai bakar aja garam. Makanya orang dulu, berjangga dulu, tempatnya orang-orang punya hajat, pasti ada yang suruh bakar garam. Kalau kita hanya doa-doa saja, ngucap-ngucap saja, artinya ya ndak tahu, doanya doa hafalan gitu, sampai kapan ya ndak akan terwujud. Tapi kalau kita mintanya sesuai kebutuhan kita, kita paham yang kita butuhkan, pengucapannya jelas, pikiran juga mencerna, ya cepat. Apalagi diucapkan sambil didorong oleh energi yang ada dalam tubuh kita, ya cepat. Kalau hanya hafalan aja doanya, ya susah. Kan bagaimana nah itu coba sampean pernapasan dada, tubuh selalu panas saat tidur. Coba sampean pakai pernapasan dada, sering-sering dibuang. Hawa panas itu ada di dada. Kenapa ya ketika saya jalan atau saya diam, ada angin mengelilingi saya. Lebih terasa itu bila diam, terasa lagi sampai bergoyang. Ini sering saya amati dan menduga halu, tapi itu benar terasa. Yuk, sampean jalan itu angin ya di sekeliling sampai. Angin itu kan di sekeliling kita terus. Tapi di saat kita diam, memang energi itu akan dirasakan. Di saat kita diam, kita gerak gini nggak begitu terasa. Tapi kalau saking diam itu semakin dirasakan. Itu sebenarnya yo bukan halu yo, itu real itu. Angin itu pasti sekeliling kita. Gitu. Ya. Coba Kang Tuhan dimatikan pakai pernapasan. Loh nyapung tuh pakai pernapasan dulu. Lo karek cabut listriknya mati kok pakai pernapasan. Oh goblok ya. Utruk ya sampean. Oh materi itu aku pernapasan. Lo nek listrik kok dicabut terus. Lah kayak yang duwe kepentingan kok. Sampean ki arep kolak molo ya. Ya sepene senenge ngono kok sampean.
Nek ra pengen krungu ya disumpet, kupingnya nggo kapuk. Apa nek ra pengen tenang ya urip ning alas. Penak kok, Kang. Untuk menguasai ilmu nafas harus berapa bulan, Kang? Wah, enggak perlu berbulan-bulan, Mas. 1 hari yo bisa. Kalau meditasi, apa yang perlu difikirkan dalam meditasi? Tujuan sampean itu toh. Tujuan sampean apa? Masalah sampean apa? Itu yang perlu dipikirkan. Kang, apa bisa melipat bumi? Bisa. Contoh, sawah itu sampean jual, nanti uangnya sampean lipat masukkan kantong. Terima kasih buat semuanya. Kesadaran itu kita hidup itu kan sadar. Sampai bernapas itu karena sadar. Sampai lapar makan itu kan berarti sadar. Terima kasih dari Timur Leste. Mau tanya, Kang, semakin saya dalami pernapasan, kenapa tapak tangan saya sering, bahkan setiap detik tangan saya terasa ada setrumnya pada masuk itu, Mas. Disampaikan pegang lampu, coba nyala enggak? Coba dipegang lampu itu, kalau ada setrumnya loh, itu nyala enggak? Nah, kalau nyala berarti beneran ada setrumnya. Kalau enggak itu berarti perasaan jenengan. Mencari barang yang hilang dengan pernapasan, sampai tarik nafas, tahan perut, pikiran fokus apa yang hilang itu tadi. Hilang tadi nanti sampai dapat petunjuk dari pikiran jenengan sendiri. Kalau sampai benar-benar fokus. Kemarin ada itu, ada yang pakai pernapasan untuk menangkap maling. Saya pernah coba, Kang, menghapus awan, fokus ke awan sampai seolah tangan saya menghapus dan berhasil. Ya itulah namanya ilmu keyakinan, Mas. Olah nafas ditambah kekuatan pikiran jadi. Monggo pertanyaannya udah aneh-aneh loh, sing real-real itu loh, mau aneh-aneh pertanyaan sampai. Ngurep aja aneh-aneh. Ya bagus, diteruskan saja, Kang. Bagaimana cara pernapasan untuk jualan online? Matur suwun. Fokusnya usaha, fokusnya usaha dan selalu positive thinking. Besok dagang saya laku, besok dagang saya, itu afirmasi, Mas, bukan pernapasannya pernapasan afirmasi kalau untuk dagang. Aku coba pegang petir melalui pernapasan yang gosong kapas sebelah, bagaimana, Kang Tro? Dicoba lagi, Mas. Biar bisa megang, nanti kan yang gosong jenengan. Coba sabar pegang. Ilmumu ya belajar ya, belajar kayak kartun, Mas. Sampai biasanya ki yang ilmunya halu-halu ki sering lihat kartun loh, biasanya film kartun kayak Naruto nih biasanya. Wow, menguasai tanah, kok dia. Ojo gampang kena sinetron. Belajar sing tenanan.
Yo mau ngimpi mas, yo mau ngimpi wae. Ya mau terapi pijat gimana Kang? Terima kasih. Kalau terapi pijat itu sampai harus belajar apa paham tentang saraf, itu kalau untuk terapi pijat. Kalau badan terlalu panas itu efeknya apa ya Kang? Ya marah sampai terlalu naik, marah sampai terlalu naik. Api itu di dada, sampai mungkin menyimpan rasa dendam, amarah, tak apa. Itu bisa juga. Jadi kita orang hidup, yes. Orang hidup itu kan macam-macam. Ada yang katanya ngomong bisa membuka dimensi alam ini, bisa menguasai alam gaib, menguasai alam ini. Murid lombok ibu dunia kadang ada orang. Iya masalah hidup saya logika masalahnya. Hidup saya itu logika. Kalau lapar makannya nasi gitu. Nah, itu logis loh Mas. Kalau logisnya sudah bisa menguasai nanti baru yang goib. Logisnya aja keleleran. Goib mau dikuasai. Efek kademen Mas. Biasanya sampai gigil dong. Itu biasanya sampai kademen. Karena pas kena panas karena kayak kepanasan. Apa ya kudu nggo duit? Masalahnya ukurannya sampai ini mau duit. Buang mental block itu gimana tuh? Sama harus paham loh, bangsa ini mental blocknya apa? Yang mau sampan buang apa? Kok terus sampan langsung pakai duit? Lah orang tuh kalau duit punya semua loh. Enggak ada orang enggak punya duit. Sebenarnya semua itu punya duit. Duit itu bikinan manusia kok nyusahin manusia. Dulu nggak ada duit ya enak. Kan bagaimana pendapatnya tentang reinkarnasi? Ya ada Mas. Orang mati itu yang mati lah raganya. Terus kok aneh ya, saya bisa memukul herbal patah tapi memukulnya keras Mas. Nyapa lu aneh. Herbal tumpuk 10 ki malah semakin enak Mas, tumpuknya semakin tinggi semakin enak. Masalahnya tepinya diganjel. Coba sampai tumpuk terus jangan diganjel gitu. Pukul yang keras, paling ke dokter sampai. Kalau diganjel itu Pak, anakku yang kecil loh bisa, terus tak ajari aku pecah genteng pakai lampu, ini tak ajari anakku yang sekarang SMP kelas itu sudah tak ajari. Beneran gumunan. Apa benar sifat 20 raga supa badati nyawa nur? Wah, kehmen. Kurang paham ya kok Mas. Ilmu ini wong sepuh-sepuh kan. Ada penyebutan. Ada penyebutan.
orang sekarang sudah belajar dari metablog, tapi menghadapi orang-orang curhat ke saya selalu negatif. Terus bagaimana caranya menghadapi kalau orang seperti itu? Kalau ada orang curhat itu, terus jangan curhatannya sampai bawah, sampai pikirkan. Orangnya sudah pergi sampai masih mikir aja curhatnya. Ya udah, yang disampaikan kalau bisa dijawab, kalau enggak usah. Habis itu ya enggak usah dipikir, itu bukan masalah jenengan. Jadi ya sampai nggak kena dampaknya. Ya nanti kalau mau belajar telepati sama penerawangan kan ya tak suruh beli HP kalau belum punya HP. Nggak usah telepati lah, yang penting punya nomornya ya nyambung. Kan saya itu selalu baik sama orang, saya tidak bisa dendam sama orang, Kang. Tapi saat tidur badan selalu apa iki? Selalu apa? Itu semua itu kembali perasaan kita masing-masing, Mas. Semua itu kembali ke perasaan kita masing-masing. Orang itu kan yang sampean terjadi pada diri sampean kayak energi apa kan sampean membawa rasa. Coba kembali ke kesadaran dirinya, kembali ke pemikiran jenengan. Hidup itu kalau sampean rasakan ya beban, susah, wes ngeluh sana sini karena sampean cuma merasakan. Coba dipikirkan gimana biar keluar dari kesusahan itu. Yang kita itu baik sama orang itu terkadang ya ada yang tidak senang dengan kita, gitu ya biasa itu, Pak. Itu biasa. Ya itulah hidup itu. Ya itulah hidup. Jadi di saat kita memang mau belajar tentang ilmu dari alam semesta, ilmu yang benar-benar bisa kita rasakan, kita pikirkan, kita kaji. Alam semesta ini sebenarnya adalah tempat untuk belajar kita. Belajar tentang apa? Belajar tentang hidup. Agar hidup kita lebih bisa menghidupi, hidup kita bisa lebih berarti, bermanfaat, setidaknya untuk diri kita sendiri dan untuk yang lainnya. Spiritual itu bukan sekedar kesaktian. Spiritual itu bukan sekedar karena punya pusaka, punya jimat, punya mantra. Spiritual bukan sekedar karena ahli tirakat, enggak. Spiritual itu adalah pemahaman, di mana di saat pemahamanmu itu bisa memberi keseimbangan antara jasmanimu dan rohanimu, antara luar dan dalam. Itulah spiritual. Tetapi di saat kita melakukan spiritual, tetapi jasmani dan rohani kita tidak seimbang, itu sebenarnya kita masih salah dalam spiritual. Karena untuk hari ini bukan saatnya kita belajar spiritual, tapi saatnya kita memperbaiki spiritual kita. Perjalanan hidup kita ini adalah spiritual. Kita makan, kita ibadah, kita minum, kita bekerja. Semua yang kita lakukan dalam hidup ini adalah spiritual. Jadi, kalau sampean menganggap spiritual itu hanya orang-orang yang ahli tirakat, orang-orang yang punya mantra, orang-orang yang punya kesaktian, orang-orang yang punya kanuragan, itu salah prediksi sampean. Kita semua ini sudah menjalankan yang namanya spiritual. Makanya kita berbagi bagaimana kita bisa membenahi spiritual kita untuk kemakmuran hidup kita. Kemakmuran hidup kita akan memberi kemakmuran untuk orang-orang di sekitar kita. Kalau kita sendiri masih kurang, kita tidak mungkin bisa memakmurkan orang lain. Kalau kita sendiri belum bisa membenahi diri kita, tidak mungkin bisa membenahi orang lain. Kalau kita belum bisa mencari kesalahan dalam diri kita, jangan sekali-kali menyalahkan orang lain. Inilah hidup.
aku adalah kamu. Karena kita sama-sama manusia. Kita adalah alam. Karena raga, jiwa, roh, sukma, kita itu berasal dari alam semesta. 4 unsur alam inilah yang mencipta kita. 4 unsur alam ini juga yang menghidupi kita. Dan setelah kita mati juga akan kembali ke 4 unsur alam ini. Jadi semoga ini bermanfaat buat panjenengan semuanya. Dari saya terima kasih. Salam cerdas, salam rahayu, sagung dumadi.